Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat penilaian tengah semester, ujian tengah semester berbasis coding dan AI yang bisa diakses oleh anak-anak secara online dan dikerjakan secara online. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini saya sudah membuat linknya. Jadi linknya itu nanti bisa diakses oleh siswa-siswi dan kemudian bisa dikerjakan dalam bentuk website ya. Nah, ini kita kayak mulai. Di sini itu Bapak Ibu tinggal membuat form aja yang dibuat di Google Game ini, kemudian kita buat website PTS-nya, ujiannya ini di Canva. Nah, ini kan menggunakan website Canva yang gratis. Dimana di sini Bapak Ibu bisa memasukkan contohnya nama siswa, bisa juga pilihan kelas, bisa ditambah lagi di sini ada mata pelajarannya, jumlah soal, waktunya, bisa dibatasi atau tidak. Hasilnya akan dikirim ke guru secara otomatis atau bisa di screenshot ya. Nah, ketika kita mulai ujian di sini kita coba aja dulu ya. Nah, ini bentuk soalnya ini Bapak Ibu ya bisa sesuai dengan materi atau tema yang akan kita masukkan. Jadi kalau VTS itu biasanya dalam satu tema atau dua tema di kurikulum Merdeka itu diambil untuk satu tema, biasanya satu tema UTS, dua tema biasanya UAS atau asesmen ya, asesmen akhir. Nah, di mana soalnya ini bisa kita buat sebanyak yang kita inginkan, ataupun juga bentuknya bisa PG, bisa esai, bisa soal literasi, soal apapun ya. Jadi kunci utamanya adalah ada di pembuatan form yang detail Bapak Ibu. Semakin detail maka akan semakin bagus hasilnya ya. Nah, nanti akan ada nilai hasilnya seperti ini. Ada juga pembahasannya, bisa dikirim ke guru hasilnya ya. Jadi ini bisa di-screenshot oleh anak-anak, presentasi nilainya ada dan juga hasilnya juga ada. Nah, di sini silahkan cara membuatnya Bapak Ibu masuk ke di sini saya sudah buatkan form sederhananya seperti ini. Ya, jadi form ini Bapak Ibu nanti tinggal diedit aja. Saya bagikan di deskripsi video di kolom komentar. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu masuk ke Gemini dulu ya. Gemini. Nah, seperti ini. Kemudian kopikan formnya. Ini dikopikan. Kemudian masuk ke Gemini. Di mana di Gemini ini Bapak Ibu masuk ke tool Canvas ya. Tool Canvas, kemudian kopikan di sini. Contohnya di sini kita buat sedikit aja ya, 10 soal contohnya. Oke, kemudian klik submit. Tunggu aja sampai proses pembuatan soal dengan coding ini selesai. Karena Canvas ini nanti pembuatannya dengan coding, berbasis coding dan AI. Jadi Bapak Ibu hanya memanfaatkan tema yang dipilih dari materi yang sudah dipelajari. Temanya apa, tinggal masukkan aja secara detail. Bisa lebih, kalau saya kan hanya mencakup materi judul yang singkat aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih spesifik juga bisa ya, tinggal masukkan saja ke kolom promptnya. Nah, nanti kan hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah hasilnya seperti ini, supaya ini bisa diakses oleh anak-anak di websitenya atau di handphone ataupun juga di tablet, komputer. Nah, kita kopikan aja kodenya Bapak Ibu ya. Ini kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl C. Setelah itu kita masuk ke Canva. Nah, kita terbitkannya versi Canva. Kenapa? Karena kalau versi Google Gemini itu kita harus masuk dulu ke aplikasi coding gitu kan. Kayak HTML, versi Java atau Python. Tapi dengan Canva kita tinggal memasukkan kodenya. Nanti Canva akan memproses hasilnya. Jadi di sini Bapak Ibu masuk ke aplikasi Canva AI, kemudian di sini klik kode for me, kemudian di sini kopikan dari Gemini tadi. Nah, ini ya hasilnya dari Gemini Canvas tadi. Kemudian klik submit. Tunggu sampai proses pembuatan website PTS soal ujiannya selesai. Bapak Ibu tinggal, nanti kalau ada yang pengen dirubah bisa kita edit juga di sini.
Kalau ada perubahan di sini, contohnya ini kan bisa direview dulu ya. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak bisa mengisi nama dan juga kelas. Mata pelajarannya ada, gurunya ada, sekolahnya juga ada. Mulai assessment. Ini gak bisa dimulai kalau anak-anak belum mengisi data, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, nanti ini tunggu aja sampai proses pembuatan soalnya selesai. Nah, jadi game ini itu bisa kita gunakan untuk membuat soal-soal secara online, dan kalaupun ada kesalahan ya, itu bisa diperbaiki. Nah, untuk proses codingnya ini membutuhkan waktu tidak terlalu lama, tergantung dari from yang kita buat, perintah yang kita buat dalam membuat soalnya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita promnya sederhana, itu nanti pembuatannya bisa lebih cepat begitu. Ini udah masuk ya. Sebentar lagi kita cek. Nah, kalau udah selesai seperti ini hasilnya, Bapak Ibu tinggal klik aja use in design, masuk ke website. Nah, kemudian di website ini Bapak Ibu tinggal tambahkan saja apakah mau pakai halaman depan atau tidak di sini ya. Kalau tidak, mau ini langsung bisa diakses oleh siswa, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini itu. Nah, ini diganti aja dulu ya. Contohnya diganti judulnya menjadi PTS Online Ekonomi. Oke, setelah itu tinggal klik Publish Website. Klik Publish Website. Kemudian klik di sini, di bagian bawah itu ada Publish ya. Oke, apabila ini udah diklik, maka website sudah jadi ya. Dan ini bisa kita kopikan, kemudian bisa kita masuk ke tab baru. Sini kita kopikan. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini linknya bisa kita share di grup WhatsApp ujian ya. Di grup WhatsApp-nya anak-anak kita share, nanti anak-anak mengerjakan, hasilnya bisa di screenshot langsung di sekolah. Nanti ibu-ibu bisa lihat nih hasilnya si anak ini berapa gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan ujian yang berbasis apa gitu ya. Ini lebih mudah, simple. Asalkan materi yang kita masukkannya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tentunya. Baiklah, seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini tinggal dikopikan saja, dan ini from-nya saya buat. Ini tinggal Bapak Ibu ganti saja sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Di kelas berapa, materinya apa. Di sini tinggal ganti-ganti saja banyak. Oke. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.